Goto mengalami cedera tetapi juga selamat dari kecelakaan itu dan mulai mengejar mereka ke dalam hutan. Migi menyusun rencana, dan mereka memutuskan untuk menjebak parasit tersebut. Migi menyerang parasit dari atas pohon, sementara Shinichi menyelinap dari belakang, tetapi parasit tersebut berhasil menggagalkan rencana mereka. Dengan tidak ada pilihan lain, Migi meminta Shinichi untuk melarikan diri sementara ia mengalihkan perhatian parasit itu. Shinichi menolak meninggalkan temannya, tetapi Migi memaksanya untuk pergi. Goto akhirnya membunuh Migi, dan Shinichi melarikan diri. Film ini dimulai dengan polisi menggunakan seorang pembunuh berantai bernama Uragami untuk mengidentifikasi alien misterius yang telah menyerang manusia. Alien-alien ini disebut parasite dan menginfeksi manusia dengan masuk ke otak mereka. Parasite mengambil alih kesadaran manusia dan mengubah mereka menjadi kanibal yang kejam. Polisi berharap bisa mengidentifikasi alien melalui Uragami, yang sebelumnya pernah menyaksikan parasite memakan manusia. Mereka membawa Shinichi ke hadapan pembunuh berantai itu, tetapi Uragami gagal mengidentifikasinya. Setelah dibebaskan, Shinichi melanjutkan perburuan terhadap parasite yang meneror manusia untuk makanan dengan bantuan Migi, parasite yang menginfeksi tangan kanannya. Meskipun Shinichi masih manusia, dia perlahan-lahan menjadi lebih kuat berkat Migi. Dengan kekuatannya, Shinichi dengan mudah membunuh seorang parasite yang sedang memangsa manusia di sebuah gedung kosong. Setelah membunuh alien itu, Shinichi merasakan kehadiran seseorang di luar gedung dan bergegas memeriksa. Namun, dia gagal menyadari keberadaan seorang jurnalis investigasi bernama Shiro Kuramori yang bersembunyi di balik tumpukan barang rongsokan. Wali kota itu, Takeshi Hirokawa, yang juga telah diambil alih oleh parasite, mulai khawatir dengan tindakan Shinichi yang membunuh para alien. Dia mengadu kepada Ryoko Tamiya, pemimpin parasite, tetapi Tamiya melarangnya untuk mengejar pemuda itu. Tamiya, yang kini menjadi ibu dari seorang bayi manusia, berniat menggunakan Shinichi dan Migi untuk penelitiannya tentang cara parasite bisa hidup berdampingan dengan manusia. Selanjutnya, Hirokawa bertemu dengan parasite lain bernama Gotou. Gotou adalah parasite yang sangat kuat karena tubuhnya terdiri dari 5 parasite yang berbeda. Gotou menyarankan Hirokawa untuk membunuh Shinichi. Terungkap bahwa Kuramori sebenarnya dipekerjakan oleh Tamiya untuk memata-matai Shinichi. Dia memberikan bukti yang telah dikumpulkannya kepada Tamiya dan menyarankan agar mereka menyerahkannya kepada polisi. Namun, Tamiya menolaknya, mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak informasi tentang Shinichi. Kuramori, seorang ayah tunggal dari seorang gadis bernama Yumi, menjadi dekat dengan Tamiya seiring waktu. Dia merasa bisa memahami Tamiya, yang juga seorang orang tua tunggal, dan setuju untuk terus mengumpulkan informasi tentang Shinichi. Shinichi akhirnya memergoki Kuramori yang mengikutinya dengan kamera dan menghadangnya. Migi meminta Shinichi untuk membunuh reporter itu, tetapi dia menolak membunuh manusia. Setelah mengetahui bahwa Tamiya mempekerjakannya untuk memata-matai mereka, Migi memberitahu reporter itu bahwa Tamiya sendiri adalah parasite yang jauh lebih berbahaya daripada parasite lainnya. Shinichi dan Migi memperingatkan Kuramori agar menjauh dari Tamiya dan menjaga profil rendah. Kuramori sangat terkejut, tetapi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya. Dia mewawancarai wali kota Hirokawa tentang parasite. Takut terbongkar, Hirokawa memerintahkan anak buahnya untuk membunuh reporter itu setelah wawancara. Sementara itu, Migi merasakan keberadaan 5 parasite di dekatnya saat mereka pulang dari sekolah. Migi menyarankan Shinichi untuk melarikan diri, tetapi mereka akhirnya tertangkap. Mereka terkejut mengetahui bahwa mereka berhadapan dengan seorang pria yang tubuhnya terdiri dari 5 monster. Kejar-kejaran terjadi. Setelah membaca gelombang otak pria itu, Migi menyarankan Shinichi untuk membunuh monster aslinya dengan kecepatannya. Shinichi melompat dari pohon dan memenggal kepala monster itu. Namun, parasite di tangan kanan pria itu, yang ternyata adalah Gotou, mengambil alih posisi kepala dan memerintahkan parasite di kepala yang terpenggal, Miki, untuk mengisi posisi tangan kanan. Kuramori kembali ke rumah dan menemukan polisi di depan gedung apartemennya. Panikan, dia bergegas ke apartemennya dan mendapati bahwa putrinya telah dibunuh oleh parasite yang mencarinya. Kuramori trauma akibat kematian putrinya dan menolak bekerja sama dengan detektif Hirama. Sementara itu, Tamiya marah besar setelah mengetahui bahwa para parasite mencoba membunuh Shinichi dan Kuramori. Ia menyesali pembunuhan tanpa alasan terhadap putri Kuramori. Ia khawatir bahwa pembunuhan manusia secara sembarangan dapat memicu pemberontakan yang cukup kuat untuk memusnahkan semua parasite. Tamiya kemudian mengancam akan membunuh Hirokawa dan parasite lainnya jika mereka kembali mencoba merongrong otoritasnya. Sejak Tamiya melahirkan anak manusianya, ia semakin menunjukkan naluri manusia, seperti kebaikan dan perhatian luar biasa terhadap anaknya. Ia menyusui bayinya dan mencoba membuatnya tertawa dengan ekspresi lucu. Detektif Hirama mengetahui bahwa Kuramori telah melarikan diri dari hotel tempat ia berada di bawah perlindungan polisi, dan segera pergi untuk mencari ayah yang berduka itu bersama unitnya.
Bersumpah untuk membalas dendam, Kuramori menculik putra Tamiya dan meninggalkan pesan, memanggilnya ke taman untuk melihat anaknya dibunuh. Tamiya segera bergegas ke rumah Shinichi untuk meminta bantuannya. Namun, Shinichi tidak ada di rumah, dan ia bertemu dengan pacarnya, Satomi. Satomi memberikan nomor Shinichi kepada Tamiya. Tamiya menjelaskan kepada Shinichi lewat telepon bahwa ia tidak bertanggung jawab atas parasite yang menyerang mereka dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan bayinya. Saat Tamiya dan Shinichi tiba di taman untuk menemui Kuramori, tim penyerangan khusus Jepang, SAT, yang dipimpin oleh Yamagishi mulai bersiap untuk menyerbu balai kota guna membunuh semua parasite setelah mengetahui kebenaran tentang Hirokawa, wali kota-kota tersebut. Orang-orang di dalam gedung diperintahkan untuk mengosongkan tempat tersebut. Mereka harus menjalani pemindaian X-ray, dan monster yang teridentifikasi oleh mesin X-ray dieksekusi di tempat. Setelah mengevakuasi warga sipil, tim SAT kemudian menyerbu gedung dan mengepung Hirokawa. Saat tersudut, Hirokawa melontarkan kritik terhadap manusia, menyebut mereka sebagai parasite yang sebenarnya. Sepertinya Hirokawa terlalu banyak menonton The Matrix. Namun, Yamagishi memotong monolognya dan memberondong tubuhnya dengan peluru. Yang mengejutkan, Yamagishi menyadari bahwa Hirokawa sebenarnya adalah manusia. Hirokawa membantu para monster karena prinsip dan keyakinannya. Saat para prajurit bersenjata mencoba memahami pengungkapan ini, parasite terakhir, Goto, muncul. Tim SAT menembaki monster itu, tetapi Goto dengan mudah menangkis peluru-peluru tersebut. Di taman, Tamiya menjelaskan kepada Kuramori bahwa ia tidak memerintahkan pembunuhan putrinya, tetapi Kuramori yang buta oleh dendam menolak mempercayainya. Shinichi juga mencoba membujuknya untuk tidak menyakiti bayi yang tidak bersalah. Namun, Kuramori tetap bersikeras untuk membalas dendam atas kematian putrinya. Saat ia bersiap melempar putra Tamiya dari jembatan, polisi tiba. Tak ada pilihan lain, Tamiya membunuh Kuramori dan menyelamatkan anaknya, meski hal ini membuat identitasnya terungkap. Kuramori jatuh hingga tewas, dan polisi mengarahkan senjata ke Tamiya. Shinichi tertegun melihat Tamiya mengorbankan identitasnya demi menyelamatkan nyawa bayi manusia. Alih-alih melarikan diri, Tamiya mulai berjalan menuju Shinichi sambil membawa bayinya. Detektif Hirama memperingatkannya untuk berhenti, tetapi ia terus berjalan ke arah Shinichi hingga akhirnya ia diberondong peluru oleh polisi. Dalam napas terakhirnya, ia menyerahkan bayinya kepada Shinichi dan mengatakan bahwa ia tidak ingin melarikan diri karena tidak ingin anaknya menjalani hidup sebagai buronan. Ia meminta Shinichi menjaga anaknya sebelum akhirnya roboh dan meninggal dunia. Shinichi menangis karena ia tidak ingin merawat bayi ini, tetapi juga karena Tamiya mengingatkannya pada mendiang ibunya. Satomi tiba di tempat kejadian dan menghibur pacarnya. Saat detektif Hirama membawa Shinichi untuk diinterogasi, ia diberitahu bahwa tim SAT telah tewas. Ia segera bergegas ke balai kota bersama Shinichi. Di balai kota, Goto melempar kepala Yamagishi yang terpenggal ke arah Hirama. Marah, Hirama menembak parasite itu, tetapi peluru-peluru tersebut dipantulkan kembali dan membunuhnya di tempat. Polisi mundur sementara Shinichi melarikan diri dengan mobil karena merasa nyawanya terancam. Goto mengejar Shinichi dengan sepeda motor dan akhirnya berhasil menyusulnya. Sebelum Shinichi dan Migi menyadari, Goto melompat ke atas mobilnya dan menyerangnya. Migi mengemudikan mobil sementara Shinichi mencoba menghindari serangan parasit itu. Pertarungan panjang terjadi, dan akhirnya Migi kehilangan kendali atas mobil, yang kemudian terjatuh dari jembatan. Namun, Migi berhasil menyelamatkan Shinichi dan dirinya sendiri. Goto mengalami cedera tetapi juga selamat dari kecelakaan itu dan mulai mengejar mereka ke dalam hutan. Migi menyusun rencana, dan mereka memutuskan untuk menjebak parasit tersebut. Migi menyerang parasit dari atas pohon, sementara Shinichi menyelinap dari belakang, tetapi parasit tersebut berhasil menggagalkan rencana mereka. Dengan tidak ada pilihan lain, Migi meminta Shinichi untuk melarikan diri sementara ia mengalihkan perhatian parasit itu. Shinichi menolak meninggalkan temannya, tetapi Migi memaksanya untuk pergi. Goto akhirnya membunuh Migi, dan Shinichi melarikan diri. Shinichi mencari perlindungan di sebuah bangunan yang ditinggalkan dan menghubungi Satomi. Shinichi sangat terpukul oleh kematian Migi karena bermain dengan tangannya di kamarnya tidak akan pernah sama lagi, dan Satomi menghiburnya. Dia mengingatkan bahwa dia masih memiliki Satomi, dan ini bukan akhir dari segalanya. Keduanya kemudian mulai berciuman. Keesokan paginya, Shinichi menemukan bahwa sebagian dari Migi masih ada di tangan kanannya karena tubuhnya terinfeksi oleh sel-sel Migi. Pada bagian sebelumnya dalam film, Migi menggunakan sel-selnya untuk memperbaiki jantung Shinichi yang rusak oleh parasit. Shinichi juga menyadari bahwa jika Migi masih menjadi bagian dari tubuhnya, Goto bisa menggunakannya untuk melacaknya. Dia panik dan memutuskan untuk melarikan diri bersama pacarnya, tetapi parasit tersebut berhasil mengejar mereka. Untuk menyelamatkan nyawa Satomi, Shinichi mengungkapkan lokasinya dan memancing Goto ke fasilitas pembuangan sampah. Pertarungan pun terjadi. Goto menghajar Shinichi dengan parah, tetapi bahkan tanpa Migi, Shinichi tetap melawan. Dia mengambil batang logam dan menusuk Goto, tetapi hampir tidak melukainya.
Goto kemudian bersiap untuk membunuh Shinichi, tetapi tiba-tiba Migi bangkit kembali. Ternyata, Migi tidak mati, ia telah berpindah ke tangan Goto. Migi kembali ke tangan kanan Shinichi, dan Goto mulai hancur karena racun yang dilepaskan Migi dalam tubuhnya. Akhirnya, hanya bagian tubuh terakhir Goto dengan jantung yang berdenyut yang tersisa. Migi mengungkapkan bahwa ada peluang 50-50 bagi Goto untuk bertahan hidup. Tidak ingin hal itu terjadi, Shinichi memutuskan untuk membunuh monster itu, tetapi tiba-tiba dia teringat kata-kata bahwa parasit ini hanya mencoba bertahan hidup di bumi seperti manusia. Namun, Shinichi akhirnya memutuskan bahwa meskipun parasit hanya mencoba bertahan hidup, dia harus melindungi orang-orang yang dia cintai. Dia mengatakan kepada monster itu bahwa manusia mungkin tidak sempurna, tetapi mereka pantas untuk hidup sebelum melemparkan semuanya ke dalam api. Beberapa hari kemudian, saat Shinichi mengerjakan pekerjaan rumahnya, Migi memberitahunya bahwa karena semua monster telah dibunuh, tidak ada lagi alasan baginya untuk tetap tinggal. Migi mengatakan bahwa jika ia tetap tinggal, ia hanya akan menimbulkan masalah bagi Shinichi dengan pihak berwenang. Migi berniat untuk hibernasi selama beberapa tahun, dekade, atau mungkin sampai mati, dan sebagai gantinya, Shinichi akan mendapatkan kembali tangan kanannya. Shinichi sangat sedih mendengar rencana Migi untuk pergi, tetapi Migi mengatakan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk berjalan sendiri-sendiri. Migi berterima kasih kepada Shinichi atas segalanya sebelum berubah menjadi tangan biasa sementara Shinichi menangis. Beberapa tahun berlalu. Shinichi dan Satomi bertemu untuk mengunjungi anak Tamiya, Taiki Tamiya. Bayi itu tampaknya menyukai mereka berdua dan berlari ke arah mereka. Setelah itu, Shinichi pergi membeli kopi untuk Satomi. Urigami, pembunuh berantai dari film sebelumnya, melihat Shinichi pergi dan memanfaatkan kesempatan untuk menculik Satomi, membawanya ke atap sebuah gedung. Shinichi menyadari hal itu dan mengikuti mereka ke atap. Pembunuh itu yang tidak waras memegang Satomi di bawah ancaman pisau dan menyatakan keyakinannya bahwa semua manusia adalah monster karena mereka telah saling membunuh sejak zaman dahulu. Urigami, yang mengira Shinichi adalah parasit, kemudian menanyakan pendapatnya. Shinichi hampir mengungkapkan identitasnya kepada pembunuh itu, tetapi Satomi mencegahnya. Marah, pembunuh itu mendorong Satomi dari gedung. Shinichi berlari untuk menyelamatkan gadis itu. Dia memukul pembunuh itu dan mengulurkan tangannya dari ujung atas. Namun, Satomi berada di luar jangkauannya. Semua waktu yang dihabiskan bersama Satomi terlintas di benak Shinichi. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia memegang tangan Satomi dan menariknya ke tempat aman. Saat mereka menghela napas lega, Shinichi menyadari bahwa Migi bangkit sesaat untuk membantunya menyelamatkan Satomi. Jangan lupa untuk berlangganan untuk video lainnya seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan tanda suka untuk mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton.